Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi, usaha, dan pesawat sederhana. Sebelum masuk ke materi, berikut merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya, indikator. Sekarang kita masuk pada materi usaha. Sebelum lebih lanjut mempelajari tentang usaha, pernahkah kamu berusaha mendorong tembok di rumahmu? Apakah tembok tersebut dapat bergerak? Meskipun kamu merasa lelah saat mendorong tembok tersebut, dikatakan kamu tidak melakukan usaha sama sekali, atau usaha yang kamu lakukan bernilai 0. Mengapa demikian? Mari kita bahas bersama. Kita dapat dikatakan melakukan usaha jika gaya yang kita berikan kepada benda menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Besarnya usaha ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya. Secara sistematis, usaha dapat dirumuskan sebagai W sama dengan F kali delta S. Contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kita memindahkan barang belanjaan menggunakan troli, maka kita melakukan usaha dengan gaya untuk mendorong troli tersebut sejauh dari dalam supermarket menuju tempat parkir. Pernahkah kalian melihat benda-benda pada gambar di samping? Dalam IPA, benda-benda tersebut dapat dikatakan sebagai pesawat sederhana. Agar dapat memahaminya, mari kita pelajari materi tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan suatu alat bantu sederhana yang mampu meringankan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana mampu mengubah bentuk energi, menempuh jarak yang lebih jauh atau meningkatkan kecepatan, mengubah arah gaya, dan menggandakan gaya dengan memanfaatkan keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik merupakan rasio dari gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan ringan. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana dapat dibagi menjadi pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Dapatkah kalian mengelompokkan benda-benda tersebut ke dalam jenis-jenis pesawat sederhana? Apakah benda tersebut masuk ke dalam jenis pengungkit, bidang miring, katrol, atau roda berporos? Pengungkit merupakan pesawat sederhana yang terbuat dari sebatang benda yang keras, dapat berupa kayu atau logam, yang digunakan untuk menjongkel atau mencabut suatu benda. Pengungkit memudahkan usaha dengan mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit memiliki 3 bagian, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Sekarang kita akan mempelajari pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Dapat kita lihat pada gambar, gunting merupakan contoh dari pengungkit jenis pertama. Selanjutnya, pengungkit jenis kedua, titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contoh dari pengungkit jenis 2 yaitu pada pengungkit jenis ketiga, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Stapler merupakan salah satu contoh dari pengungkit jenis ketiga. Teman-teman, coba kelompokkan benda-benda di samping ke dalam jenis-jenis pengungkit dan tunjukkan di mana letak titik tumpu, titik kuasa, dan titik bebannya. Pernahkah kalian bertamasya ke puncak? Coba perhatikan, saat kalian berada di jalan, mobil atau minibus yang kamu tumpangi berjalan mengikuti lintasan yang meliuk-liuk mengitari pegunungan. Ternyata, lintasan yang meliuk-liuk itu pada dasarnya mengikuti prinsip bidang miring. Selanjutnya, apa itu bidang miring? Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut terhadap permukaan datarnya sehingga mempermudah gerak benda. Bidang miring
mampu memindahkan gaya dan jarak. Penerapan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari yaitu tangga rumah yang dibuat bertingkat-tingkat atau berbelok-belok, jalanan di daerah pegunungan yang meliuk-liuk, serta prinsip bidang miring juga banyak diterapkan di berbagai alat dapur dan perkakas seperti pisau dan ulir pada sekrup. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda dan berputar pada porosnya. Katrol berfungsi memudahkan kita dalam memindahkan barang dan melipat gandakan gaya. Katrol dibagi menjadi 3 jenis yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Katrol tetap dapat kita temukan pada sumur timba. Katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis dari katrol bebas bernilai 2. Katrol bebas biasanya digunakan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Contohnya seperti pada gambar. Selanjutnya, katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi pada katrol majemuk, model katrolnya ada 2 jenis, yaitu katrol yang paling atas merupakan katrol tetap, dan katrol di bawahnya merupakan katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat, seperti pada gambar. Selanjutnya kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu roda berporos. Roda berporos merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang menggunakan prinsip menghubungkan roda pada sebuah poros yang dapat diputar secara bersamaan. Roda berporos dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalisir gaya gesek. Salah satu contoh prinsip penerapan roda berporos yaitu roda gigi dan ban pada sepeda. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Sedangkan roda sepeda menerapkan prinsip roda berporos untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Penerapan prinsip pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, contohnya pada pemain bulu tangkis yang sedang melakukan gerakan smash. Pada saat melakukan gerakan tersebut, otot, tulang, dan sendi akan bekerja secara bersama-sama. Ketika posisi kepala mendongak mengikuti arah datangnya bola, otot leher menjadi tumpuan, dagu sebagai beban, dan tulang belakang kepala sebagai kuasa. Maka pada posisi ini menerapkan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis pertama. Selanjutnya, pada posisi memegang raket, pergelangan tangan sebagai titik beban, otot lengan sebagai titik kuasa, dan otot bahu sebagai tumpuan. Posisi ini menerapkan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Kemudian pada posisi kaki jinjit, di mana otot betis sebagai kuasa, massa tubuh sebagai beban, dan jari kaki sebagai tumpuan. Pada posisi ini menerapkan prinsip pesawat sederhana pengungkit jenis kedua. Sekarang coba teman-teman berikan contoh penerapan pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia selain yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Berikut merupakan link yang dapat teman-teman akses untuk mengerjakan kuis.
Terima kasih teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua.